Welcome to Abijaya Initiative Channel. Silakan like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Selamat datang di Pemikiran Badrus bersama saya Badrus Soleh. Hari ini kita akan bahas tentang tema geopolitik dan geostrategis, di mana kita melihat posisi geografis dan posisi politik internasional di berbagai kawasan, baik di Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa maupun Amerika, dan hubungan antar great powers serta aliansi-aliansi banyak negara di kawasan. Ini penting tidak hanya untuk melihat kebijakan negara-negara dan kebijakan luar negeri berbagai negara, tapi juga ini memberi manfaat penting bagi perusahaan multinasional dan perusahaan nasional ketika ingin berinvestasi di berbagai negara. Kenapa begitu penting? Karena untuk melihat kebijakan luar negeri dan juga posisi geostrategis dan geopolitik negara dan kawasan, kita akan bisa memprediksi kerugian dan keuntungan, risiko keamanan, dan juga antisipasi kebijakan ekonomi dan kebijakan perdagangan yang kita lakukan. Sebagai contoh awal yang akan kita gambarkan posisi geopolitik, diantaranya adalah ketika di kawasan Asia, di mana ada persaingan antara great powers Amerika dan Tiongkok. Dan ini penting ketika persaingan di Asia antara Amerika dan Tiongkok, tentu saja yang kita lihat diantaranya adalah persaingan ekonomi dan juga persaingan militer serta persaingan politik. Pengaruh kedua negara di kawasan Asia juga kuat diperebutkan, dan ini kita perlu melihat misalnya contoh di negara-negara ASEAN. Investasi Tiongkok telah melampaui investasi Amerika dalam tradisi yang begitu panjang dalam kebijakan ekonomi Amerika di kawasan Asia. Demikian juga di kawasan lain di Timur Tengah. Tiongkok sudah begitu penting. Kalau kita melihat dalam jurnal East Asia terbitan Februari 2024 ini, dikaji bahwa ada hubungan antara soft power China, soft power Tiongkok dengan made in China yang begitu membanjiri di banyak kawasan. Dan ini ternyata penting kita lihat dari sisi geopolitik dan geostrategis, bahwa China telah berubah dengan mengakomodasi atau dengan memperhatikan kesepakatan multilateral, dengan memperhatikan kesepakatan internasional, dan mereka begitu kuat beradaptasi dalam dunia industri, sehingga ketika Tiongkok melakukan kebijakan all made in China di banyak kawasan termasuk di Timur Tengah, itu sudah sesuai dengan kesepakatan multilateral. Dan ini yang menarik karena ini ada pergeseran antara kesepakatan dulu ketika Bretton Woods system yang disepakati antara Amerika dan Inggris, dan Tiongkok sudah mencoba membuat alternatif baru dalam kebijakan internasional, khususnya kerjasama ekonomi dan kerjasama perdagangan terkait dengan industri dan juga ekonomi kawasan. Demikian juga dengan kebijakan politik, di mana geopolitik akan berpengaruh pada kebijakan negara-negara kawasan, termasuk organisasi internasional di kawasan, karena mereka perlu melihat tidak hanya kepentingan nasional masing-masing, tapi juga kepentingan nasional dan keuntungan organisasi internasional di kawasan atas banyak hubungan-hubungan politik antar negara dan juga hubungan great powers di kawasan.
Demikian pemikiran Badrus kali ini, dan kita akan jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih.